Semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, langsung saja. Tema readingan hari ini adalah cerita tentang dirimu di belakangmu di bulan Februari ini. Apa cerita orang tentang dirimu di belakang kamu di bulan Februari 2025 ini? Dan ini general reading bersifat umum, so bijak-bijaklah dalam menanggapi ya. Artinya gini teman-teman, yang kubacakan ini ya, ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Jika yang dibicarakan hal positif, tingkatkan hal-hal positif itu. Jika yang dibicarakan hal-hal negatif tentang diri kamu ya, kalau memang benar ya, perbaiki dirimu. Kalau memang nggak benar ya, abaikan. Karena ini bisa juga ini fun reading, hiburan doang untuk kalian ya, gitu. Oke. Cerita tentang dirimu di belakangmu di bulan Februari 2025. Cerita tentang dirimu di belakangmu di bulan Februari 2025. Oke. Aku mulai saja. Cerita tentang dirimu di bulan Februari 2025. Cerita tentang diri lo di bulan Februari 2025. Aku merasakan beberapa dari teman-teman, orang-orang menceritakan lu di belakang lu ya, bahwa kamu tuh seperti menikmati hidup lu. Karena ya, aku melihat kamu tuh apapun yang terjadi dengan kehidupan kamu saat ini, kamu dibawa enjoy, dibawa santai, slow tapi pasti gitu ya. Kamu seperti menikmati hidup kamu ya, dengan kesederhanaanmu, kepraktisanmu, dan kamu sepertinya enjoy ya, menikmati hari-harimu gitu ya. Oke ya. Cerita tentang diri lo, kamu sekarang lebih judes, lebih cuek ya. Ada perubahan di dalam diri kamu ini yang orang ceritakan di belakang kamu, bahwa kamu sekarang tuh judes ya, cuek ya, tidak banyak senyum ya daripada sebelumnya. Kamu sekarang semakin cantik, semakin tampan, semakin gemoy, semakin seksi, semakin manis kayak madu. Tapi kamu judes, kamu jutek gitu ya. Seperti beberapa dari teman-teman ini, orang-orang menceritakan di belakang kamu, sepertinya seperti terus ya, seperti mohon maaf ya, kamu lagi menikmati kesendirian kamu lagi menikmati hidup kamu. Mungkin beberapa menarik diri, membatasi diri, ingin sendiri aja gitu ya. Oke. Apalagi cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kamu sekarang punya kejelasan hidup, tujuan hidup ya. Ya mungkin sebelumnya kamu gak punya tujuan hidup kamu seperti terombang-ambing. Sekarang lebih punya kejelasan hidup ya. Sekarang kamu tuh punya pendirian yang kuat, dimana tidak bisa tergodakan, tidak bisa tergoyahkan. Kamu benar-benar kuat dengan pendirian kamu, kamu kekeh dengan pendirian kamu ya. Dan kamu benar-benar ya tidak bergantung dengan siapapun, kamu benar-benar berdiri di kaki kamu sendiri gitu ya. Oke ya. Apalagi cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Mungkin sekarang ya, beberapa dari teman-teman ini, hidup kamu sekarang lebih manis. Mungkin di tahun sebelumnya lebih pahit, lebih asin, lebih asam
Ya, sekarang cerita hidup kamu ya lebih manis, terutama di bulan Februari ini. Manisnya kayak madu mungkin, ya. Ya, karena kamu punya kejelasan hidup sekarang, kamu punya tujuan hidup gitu, dan kamu nikmati hidup kamu gitu ya. Apalagi ya, beberapa kamu baru sembuh ya, mungkin sembuh dari trauma-trauma masa lalu, luka batin, sembuh dari sakit fisik atau penyakit ya. Cerita orang-orang tentang diri lo di belakang lo adalah si A sudah sembuh sekarang ya, nggak stres lagi, nggak depresi lagi ya. Mungkin di tahun sebelumnya karena kamu banyak permasalahan, banyak pikiran buat kamu stres, buat kamu depresi gitu ya. Sekarang udah sembuh nih gitu ya, si A sudah sembuh ya, amin gitu ya, bukan syukurin ya. Ketika kamu sudah sembuh, entah sembuh dari sakit mental, sakit fisik atau penyakit ya, kalian membatasi diri beberapa gitu ya. Kalian seperti apa ya, mungkin lebih judes, lebih cuek ya, dan seperti mungkin circle pertemanan kamu bisa dihitung jari. Mungkin kamu punya teman 1-2 orang aja gitu ya. Biasa ya orang-orang kalau sudah vibrasinya sudah mulai tinggi menuju 5D, 4D, 4 dimensi atau 5 dimensi, itu pasti circle pertemanan itu lebih sempit, lebih kecil gitu ya. Dan apalagi beberapa dari teman-teman aku rasakan kamu sembuh dari trauma-trauma masa lalu, luka batin, sembuh dari sakit fisik kah atau penyakit kah ya, itu ya, aku rasakan seperti itu. Dan cerita orang-orang di belakang kamu juga, hidup kamu sekarang lebih tenang, lebih damai, atau kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, sudah berdamai dengan masa lalu kamu, sudah move on dengan masa lalu, sudah letting go, sudah forgiveness gitu ya, sudah energi memaafkan, energi melepaskan. Di sini yang aku rasakan energi kamu tenang, damai, enjoy, menikmati hidup kamu, itu yang dibicarakan orang-orang di sini ya. Dan lebih percaya diri. Ada perubahan di fisik kamu kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini. Mungkin orang-orang menceritakan kamu di belakang kamu, terutama lawan jenis, mungkin ada perubahan di fisik kamu. Lebih seksi kah, lebih gemoy kah, lebih jetar membahana kah gitu ya, lebih passion kah, lebih bergairah kah. Dan tapi kamu menutup diri ya, kamu seperti menutup diri atau membatasi diri dari orang-orang. Kenapa? Ya suka-suka gue ya, bercanda ya itu. Oke. Aku ambil kartu yang lain di sini. Aku merasakan banyak orang-orang, bukan banyak sih, mungkin beberapa orang, 1, 2, atau 3 orang di sini lagi menunggu kabar dari kalian gitu ya, menunggu informasi dari kalian ya. Atau ada beberapa orang di sini menunggu informasi, entah informasi penting dari kamu seperti apa. Ada orang-orang, entah ini 1 orang, 2 orang, 3 orang, menunggu informasi dari kamu, atau menunggu kabar dari kamu, menunggu komunikasi dari kamu, itu ya, terutama informasi. Ada berapa orang menunggu informasi dari kalian di sini teman-teman ya. Oke. Cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. 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 Cerita dirimu, cerita tentang dirimu di belakangmu. Oke. Cerita tentang dirimu di belakangmu, cerita tentang dirimu di belakangmu.
Kamu sudah bisa mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan, penuh rintangan dalam hidup kamu. Salah satunya seperti aku bilang ya, ini kartu dua-dua ini sama ya. Kamu sudah sembuh dari sakit mental, sakit fisik atau penyakit. Ini orang-orang bicarakan kamu, si A, si Anton, ini contoh nama ya, si Ani sudah sembuh sekarang loh, sudah sembuh, sudah bisa mengakhiri masa-masa yang penuh sulit dalam hidup kamu. Mungkin tahun-tahun kemarin 2024, 2023, 2022 kalian lewatin masa-masa yang penuh sulit dalam hidup kamu. Banyak sekali tantangan, rintangan, penghambat, permasalahan dalam hidup kalian, tapi kalian bisa mengakhiri itu ya, bisa mengakhiri yang lama menuju ke awal yang baru dalam hidup kalian. Artinya kalian sudah bisa lewatin masa-masa yang penuh sulit itu dalam hidup kalian gitu ya. Kalian bisa lewatin masa yang mungkin dimana kalian mungkin pernah di titik terendah, tersulit, tergelap dalam hidup kalian, entah pernah sakit mental, sakit fisik atau penyakit, atau ada permasalahan lainnya. Mungkin kamu masih ada trauma-trauma di masa lalu, susah melupakan seseorang, move on dari seseorang, akhirnya kamu bisa melepaskan itu ya. Itu ya, selamat datang menemukan jalan yang damai. Ada energi perdamaian, energi ketenangan yang kurasakan di sini ya. Artinya kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu kamu, di mana masa lalu kamu banyak sakitnya, banyak pengkhianatan yang kamu terima, banyak luka ya. Tapi kamu sembuh ya, sembuh. Akhir dari depresi yang aku bilang, akhir dari stres, akhir dari penyakit, akhir dari trauma-trauma gitu ya. Semoga ya kalian semua penonton setiaku, subscriber tercintaku, menemukan jalan yang damai. Semoga kalian bisa tenang, bisa berdamai dengan masa lalu kalian, bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa sembuh juga dari sakit apapun di sini. Amin. Karena di sini aku melihat kalian sudah sembuh dari apapun. Entah trauma, luka batin, penyakit, sakit fisik ya. Amin ya. Itu. Apalagi cerita tentang dirimu di belakangmu, cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kamu sekarang sudah secret union, sudah, aduh suara pintu ya, mohon maaf anakku, buka pintu. Kamu sudah union dengan diri kamu sendiri di sini. Kamu sudah, mungkin beberapa sudah self love, sudah mencintai diri sendiri ya. Energi kamu di sini penuh cinta. Entah kamu sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah union dengan diri kamu sendiri, ya, atau kamu sudah bertemu dengan seseorang yang mungkin dia adalah jodoh kamu. Kalau kamu adalah seorang single yang nonton ini, ya, atau kamu sudah bertemu dengan diri kamu sendiri, diri sejatimu, gitu, ya. Apalagi ya, cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu, cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kalian ada kartu penyelesaian, completion, penyelesaian karma. Entah ini karma dari leluhur, kutukan dari leluhur, kalian bisa menyelesaikan karma, siklus karma dalam hidup kalian. Ada kartu The Judgment di sini, ya. Six of Swords juga kartu penyelesaian ya. Entah ini karma masa lalu kamu sendiri, karma dari orang tua, karma dari leluhur, dan kamu mampu menyelesaikan. Amin ya. Semoga teman-teman di bulan Februari ini bisa mengakhiri semua apapun itu ya. Semoga kita mendapatkan karma baik ya, karma leluhur, karma kutukan dari leluhur, atau karma kamu sendiri di masa lalu, kan bisa menyelesaikan, bisa membayar lunas ya. Itu ada energi di mana cerita orang-orang tentang dirimu di belakang kamu. Ada energi kamu di sini sudah apa ya, Kak? Bukan sudah ya, energi bertobat, mohon pengampunan ya, renewal, pembaharuan diri, berserah kepada Tuhan,
perbaiki diri kamu, perbaikin ibadah kamu. Energi aku rasakan seperti kamu mohon pengampunan kepada Tuhan. Artinya energi beberapa dari teman-teman sini energi melepaskan, mengikhlaskan, ya, forgiveness, memaafkan gitu ya. Oke. Apalagi cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu, apalagi cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Six of Swords dan Ten of Swords ini aku rasakan energi beberapa dari teman, mungkin 6 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ya, atau 10 tahun yang lalu. Energi kalian ini sangat berat banget ya. Aku bilang beratnya ini ya bermacam-macam ya, karena general reading energi banyak orang ya. Mungkin beratnya itu ya ada yang sakit mental, sakit fisik, atau penyakit. Ada yang mungkin energi kamu itu mungkin ada permasalahan di keuangan, bisnis, karir, permasalahan di percintaan. Energi 10 pedang menusuk kalian. Banyak sekali masa-masa sulit yang kalian hadapin, membuat kalian stres, membuat kalian depresi, kelelahan mental, capek, lelah. Tapi kalian bisa mengakhiri masa-masa yang penuh sulit itu loh. Aku salut dengan kalian. Kalian bisa mengakhiri, ya mungkin kalau yang lain itu nggak bisa. Tapi kamu di sini sosok yang kuat, tangguh. Kamu bisa menyelesaikan apapun yang menusuk kamu di sini. 6 pedang, 10 pedang ini ya cukup berat gitu ya. Cukup berat, tapi kamu mampu menyelesaikan itu, mampu mengakhirinya itu. Terutama kalau kalian adalah jiwa terpilih untuk memutuskan karma leluhur, kutukan leluhur ya. Tidak mudah ya, tidak mudah. Mungkin kita sama kali ya. Aku pernah lewatin itu juga. Prosesnya nggak mudah ya. Seperti langkah baby step, dimana kita merangkak jatuh itu ya tentunya sakit ya. Tentunya kita menjadi baby step, langkah bayi itu ya sekali seumur hidup ya. Kedepannya kita jatuh lagi, tapi kita akan bangkit lagi dan jatuhnya tidak sakit. Seperti ketika proses kita seperti baby step, langkah bayi itu ya sakitnya itu ya minta ampun gitu. Karena orang lagi merangkak itu ya pasti dia hilang akal, bingung. Gimana kalau bayi ya, kamu melihat bayi kan kalau dia merangkak berdiri lagi pasti dia sakit. Dan dia butuh bantuan juga, butuh bantuan ibu, ayah untuk supaya dia merangkak lagi. Mungkin prosesnya kamu seperti itu ya, seperti langkah bayi, merangkak jatuh, tapi kamu berusaha untuk bangkit lagi. Entah ini terjadinya beberapa tahun yang lalu, dan aku rasakan cukup berat menjadi kamu. Dengan kartu The Judgment di sini, kamu mampu menyelesaikan itu. Makanya sekarang aku rasakan kamu lebih kayak membatasi diri, menutup diri, lebih mungkin judes, kayak menikmati kehidupan kamu. Yang aku bilang mungkin ketika kamu sembuh dari sakit mental, sakit fisik, atau trauma-trauma masa lalu, luka batin, circle pertemanan kamu ya mungkin bisa dihitung jari. Mungkin gak punya teman sama sekali, atau punya teman 1-2 aja gitu. Sama ya, aku juga gak. Beberapa dari teman-teman juga merasakan seperti itu ya. Kayak circle kamu tuh kecil, mungkin punya teman 1 aja atau 2 aja, atau gak punya sama sekali gitu. Karena kenapa circle kamu kecil, kenapa kamu dijauhin dari orang-orang, atau kenapa kamu gak ingin berteman? Karena energi kamu levelnya tertinggi, high vibration gitu. Energi kamu bukan 3 dimensi lagi, melainkan 4D atau 5D, 4 dimensi atau 5 dimensi. Kalau orang kesadarannya sudah tinggi, 4 dimensi, 5 dimensi ke atas, pasti dia itu ketika dia dalam keramaian ya, dia hindarin
ya. Apalagi kalau dia bertemu dengan orang-orang yang vibrasinya rendah, itu ya pasti dia memilih untuk sendiri karena energinya sudah tinggi, energi semesta. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti itu ya, itu yang aku lihat di sini. Ya, dan cerita orang-orang tentang diri kamu sekarang itu lebih passion, lebih bergairah untuk melakukan sesuatu, lebih percaya diri. Mungkin sebelumnya kalian tuh ada energi mungkin minder, insecure, tapi sekarang lebih percaya diri, lebih semangat ya, dan kamu lebih percaya dengan insting kamu lebih percaya dengan intuisi kalian daripada mendengar apa kata orang, atau ya terserah orang mau bilang apa gitu, EGP ya. Karena aku merasakan di sini kalian menikmati kehidupan kamu saat ini ya. Itu apalagi ya, cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu ya. Dan kartu sword di sini, berapa dari teman-teman ini pernah sakit mental ya. Sakit mental itu bisa mungkin pernah stres, depresi, atau beberapa tahun ini mengganggu sekali pikiran kalian karena ujian silih berganti dalam hidup kalian. Banyak sekali penghambat, tantangan, rintangan dalam hidup kalian, tapi kalian mampu ya mengatasinya itu ya. Mungkin selama ini kayak mata kamu tertutup dan sekarang mata kamu bisa terbuka. Selama ini ada sesuatu yang mengikat kamu, mungkin yang mengikat kamu itu kutukan leluhur, karma leluhur, dan kamu mampu membuka apapun yang membuat terikat, mampu membayar karma leluhur, mampu membayar kutukan leluhur. Energi the judgment yang aku jelaskan tadi, ada kartu penyelesaian, pelunasan karma ya. Tentu ya karma yang dilakukan leluhur kalian ya. Mungkin kamu adalah jiwa yang terpilih, generasi yang bisa untuk menyelesaikan karma ini, karma leluhur ini. Karena di sini coba lihat ini ya, energi kamu di sini entah 8 bulan yang lalu, 8 tahun yang lalu, energi kalian ini banyak sekali penghambat. Mungkin dalam karir banyak sekali gagal, bisnis gagal, percintaan mungkin gagal atau nikah berkali-kali. Mungkin beberapa ya, 1 atau 2-3 orang, karena ini general reading. Dalam hal apapun selalu gagal, dalam hal apapun selalu terjebak. Tapi jiwa terpilih, kamu mampu mengatasi rintangan itu, menyingkirkan penghalang itu ya, dan kalian mampu menyelesaikan. Wow ya, siapakah kalian ini? Siapakah kalian? Energi Pisces strong, Gemini, Libra, Aquarius ya. Air sign strong di sini. Dan yang aku rasakan cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu terkait beberapa tahun ini mengganggu sekali pikiran lo, karena banyak kartu sword ya. Air sign, elemen udara, banyak tekanan mental, trauma ya. Sakit mental lebih banyak ya beberapa dari teman-teman di sini. Mungkin sakit fisiknya atau penyakit sedikit ya, lebih ke sakit mental karena banyak sekali permasalahan dalam hidup kalian, penghambat yang buat kalian mumet, yang membuat kalian pusing gitu ya. Apalagi cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu, cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kamu sekarang itu seperti merayakan sesuatu kah? Mungkin merayakan karena energi penyelesaian. Tentu ada awal yang baru dalam hidup kamu. Kalau tahun 2025 ini teman-teman, tahun penyelesaian, awal yang baru ya. Angka 9, pertumbuhan. Walaupun awal-awalnya itu sakit ya, tapi kita harus melepaskan hal-hal lama, hal-hal tidak baik di dalam diri kita. Tentunya sakit ya. Tahun 2025 ini ya banyak orang-orang, karena ini 2025 ini sionya ular naga kayu,
ular kayu, ya. Sio ular kayu di 2025 ini, sio yang beruntung di 2025 ini ya ayam, sio ayam, anjing, kuda, ya. Sangat beruntung ya untuk memulai awal yang baru. Untuk sio itu, sio ayam, anjing, kuda, banyak peluang di 2025 ini, banyak opportunity. Saatnya untuk take action, saatnya untuk mengambil tindakan, banyak peluang untuk kalian karena di 2025 ini sio ular kayu, ya. Dan aku melihat berapa dari teman-teman di lebih khususnya di bulan Februari ini, cerita orang-orang yang kamu lebih banyak merayakan hidup kalian, atau merayakan ucapan syukur, gratitude list, daftar terima kasih kepada para malaikat, kepada Sang Ilahi, kepada Tuhan atas kelimpahan, kemakmuran coming to you yang datang dalam hidup kalian. Ya, mungkin merayakan rumah baru, syukuran rumah baru, bisnis baru, karir yang baru, atau yang single mungkin merayakan engagement atau wedding. Karena beberapa mungkin ketika sembuh dari trauma-trauma ini, beberapa yang single mungkin kamu bertemu dengan seorang yang mungkin sevibrasi, sefrekuensi dengan kalian, bertemu dengan true love-nya kalian, jodoh, soulmate di sini. Ya, di bulan Februari ini ya, kalian begitu banyak merayakan ucapan syukur kepada Tuhan atas kelimpahan ini. Atau di bulan Februari ini beberapa dari teman-teman kayak ada ucapan syukur ya, kalian bisa lewatin masa-masa yang penuh sulit dalam hidup kalian gitu ya. Ya, itu cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kamu sekarang itu membatasi diri, pasang tembok tinggi-tinggi dari orang-orang, ya. Yang aku bilang, circle pertemanan kamu kecil, sempit. Kamu menarik diri, ingin sendiri, karena kamu ingin memperbaiki diri kamu dan ingin memperbaiki ibadah kalian juga. Kamu membatasi diri di sini, ingin sendiri, gak mau diganggu, ya. Dan aku rasakan juga di sini cerita orang-orang tentang dirimu. Walaupun kamu membatasi diri, circle kamu kecil, ya, mungkin gak punya teman sama sekali atau bisa dihitung jari, tapi kamu punya planning, ya, Ya, aku lanjut kembali, tadi aku skip bentar ya. Cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kamu itu walaupun kamu membatasi diri, menutup diri, pasang tembok tinggi-tinggi dari orang-orang sekitar lo, orang-orang terdekat lo, tapi kamu itu punya planning untuk masa depanmu, untuk jangka panjang. Ya. Kamu punya planning, dan planning kamu ini cukup unik, dan kamu walaupun kamu membatasi diri, menutup diri, tapi kamu berbagi impian kamu dan bermitra dengan orang lain. Karena beberapa dari teman-teman ini, kamu itu saat ini mungkin lagi bermitra dengan orang lain atau berbagi impian kamu dengan orang lain, dan rencana-rencana kamu ini, ya, planning kamu ini membuahkan hasil, gitu ya. Seorang megang tongkat di sini, walaupun kamu membatasi diri, mungkin gak punya teman, ya, tapi kamu punya kejelasan hidup, punya tujuan hidup di sini, ya, dan kamu juga punya planning untuk kedepannya tuh ya, cukup unik di sini. Siapa sih lo? Ya, seperti itu yang aku lihat di sini ya. Oke, satu kartu lagi, cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kamu sangat-sangat spiritual. Beberapa dari teman-teman, ketika kamu sudah sembuh dari trauma masa lalu, luka batin, sembuh dari apapun di sini, aku melihat kalian sangat spiritual, sangat bijaksana, sangat intuisi, ya, di sini. Mungkin beberapa menjadi mentor spiritual karena ada beberapa orang menunggu informasi penting dari kalian. Mungkin kalian mentor spiritual sekarang, guru spiritual, mentor agama, atau memang kamu sangat spiritual.
Itu yang aku lihat di sini. Energi Taurus di sini strong juga ya. Ada Scorpio, ada Leo, Virgo, Pisces. Mungkin kalian dari zodiak tersebut ya, cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing. Oke, aku ambil beberapa kartu lagi. Apalagi cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Fresh start. Ada perubahan di dalam diri kamu kalau kamu seorang wanita yang nonton ini. Ya, mungkin perubahan ya, gaya rambut kamu, fashion kamu, perawatan diri kamu mungkin lebih kinclong, lebih glowing, mungkin rambutnya diwarnain, fashion kamu walaupun murah tapi kelihatan mahal, elegan ya, yang dimana mungkin dulu kalian tuh langsing atau kurus banget atau gendut banget, sekarang ya kelihatan kayak gemoy, seksi ya, seperti orang-orang membicarakan kamu di belakang kamu, cerita orang-orang nih bahwa kelihatan kamu tuh seperti bukan diri kamu lagi, seperti diri kamu tuh baru dilahirkan kembali gitu, fresh gitu ya, ada seperti awal yang baru dalam hidup kalian, seperti bayi baru lahir gitu ya. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini mungkin cerita orang-orang tentang diri kamu tuh seperti kayak reinkarnasi gitu ya, kayak dilahirkan kembali gitu, versi terbaik ya. Yang mungkin versi kamu beberapa tahun yang lalu jauh berbeda 180 derajat sekarang, dan orang-orang mungkin bingung ya, kok kamu berubah ya, kok kamu berbeda yang ku kenal beberapa tahun yang lalu. Ya iyalah gitu ya, seperti dilahirkan kembali dia di bulan Februari ini. Dan terutama gaya rambut kalian, style kalian. Siapa sih lu? Oke ya, apalagi cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Cerita orang-orang tentang dirimu di belakangmu. Kamu tuh sangat kreatif. Beberapa dari teman-teman ini kamu punya ide-ide kreatif, banyak ide. Mungkin beberapa dari teman-teman ini adalah seorang konten kreator, seorang pembuat, sangat kreatif dan sangat intuisi tentunya. Aku merasakan kalian punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam, bahkan punya penglihatan yang tajam juga, peka dengan keadaan-keadaan di sekitar lu. Ya, dan kamu benar-benar berubah ya. Mungkin secara kamu dulu bukan siapa-siapa, sekarang lebih spiritual, lebih intuisi dan lebih bijak ya, lebih kreatif, benar-benar berubah ya. Diri kamu yang saat ini, sekarang ini ya, berbeda jauh yang mungkin orang kenal berapa tahun yang lalu. Mungkin ada sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian membicarakan kalian tentang perubahan kalian ini. Ya, orang terdekat kalian di sini ya, bicarakan kalian. Mungkin orang yang pernah satu rumah dengan kalian, mungkin mertua, orang tua, sanak saudara, kakak beradik membicarakan kalian, paman, aunty kalian. Mungkin dulu pernah satu kontrak, satu kos dengan kalian yang membicarakan kalian di sini, satu pekerjaan dengan kalian, ya. Itu sih. Dan kamu benar-benar sudah sembuh dalam hal apapun di sini. Oke, mungkin itu saja aku akhiri. Aku bantu aku like, komen yang positif tentunya. Jika kalian mengomentari hal-hal positif ya, hal-hal positif itu kembali ke diri kalian. Dan sebaliknya, jika kalian mengomentari hal-hal negatif ya itu kembali ke diri kalian masing-masing ya. Karena apa yang kamu pancarkan ya, itu pantul ke diri kamu sendiri juga ya. Dadah.